Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Arwan Ahmad Khairuddin. Saya staf pengajar di jurusan Teknik Informatika Universitas Islam Indonesia Jogja. Ya, kali ini kita akan belajar tentang enkapsulasi lagi ya. Tapi kita akan sedikit mendalami lagi tentang enkapsulasi, sehingga video kali ini saya kasih judul enkapsulasi jilid 2 gitu ya. Seperti kabinet ya. Oke. Jadi kita akan coba sedikit mengulangi dengan sedikit mencoba mendefinisikan apa itu enkapsulasi. Jadi enkapsulasi adalah mekanisme untuk membatasi akses dari komponen sebuah objek dari komponen sebuah objek ya. Jadi enkapsulasi adalah mekanisme untuk membatasi akses dari komponen sebuah objek. Nah, jadi seperti mungkin sedikit review pada video yang sebelumnya, kita mempunyai kelas kucing, kemudian di sana kita awalnya punya atribut yang berupa tinggi dari kucing tersebut. Nah, ketika atribut tersebut kita bikin public, atau di sini kita kasih tanda plus. Nah, berarti kita bisa membuat ini menjadi ketinggiannya menjadi tinggi sama dengan 0, atau kucing tinggi sama dengan minus misalkan 15 gitu. Nah, ini secara program tidak masalah, tapi secara logika ini jadi masalah, karena tidak mungkin kucing itu tingginya 0 ya, atau tidak mungkin kucing itu tingginya minus 15 kan. Jadi kucing misalkan ketinggiannya pasti di atas 10 cm atau seberapa gitu ya. Jadi tidak mungkin di bawah itu, apalagi 0, apalagi minus gitu ya. Nah, makanya kita perlu dalam pertemuan sebelumnya kita mengset ini sebagai private gitu ya, ditandai dengan tanda minus ini. Kemudian ada satu void atau method yang public, yaitu set tinggi ya. Jadi dengan method ini kita bisa melakukan pengecekan kalau nilainya lebih dari nilai tertentu, katakanlah 10 atau berapa, itu baru kita set ketinggiannya kucing. Kalau misalkan di bawah 10 berarti nilainya salah, perlu dimasukkan lagi. Oke, jadi itu sedikit review dari video sebelumnya. Jadi di sini kita akan sedikit melanjutkan tentang enkapsulasi lagi. Jadi kita akan mencoba untuk menerapkan dalam sebuah masalah, yaitu misalkan dosen mengajar kuliah. Oke, jadi di sini kita nanti akan punya dua kelas. Yang pertama adalah kelas dosen, kemudian yang kedua adalah kelas kuliah, gitu kan ya. Ya. Jadi yang pertama kelas dosen. Dosen itu yang kita perlukan apa? NIP ya, nomor induk pegawai ya, kemudian nama ya. Kemudian kuliah, kode mata kuliah, kemudian nama mata kuliah. Oke. Jadi kita tidak ingin NIP-nya itu diakses dari luar. Karena apa? Kita perlu melakukan pengecekan dulu gitu ya. Pengecekannya apa? Pengecekannya kita tidak ingin ada dosen tanpa ada NIP-nya tanpa ada ada namanya tanpa ada NIP-nya gitu. Sehingga kita perlu mengset ini menjadi private, ini juga diset menjadi private, kodenya juga diset private, namanya juga diset menjadi private. Kenapa mata kuliah yang kode sama namanya juga diset private? Karena alasannya sama, kita tidak ingin ada nama mata kuliah tanpa ada kodenya ya. Oke, jadi untuk yang dosen nanti kita bikin set NIP ya. Kemudian inputnya adalah NIP string ya. Nah, kemudian set nama, kemudian get NIP, get nama. Nah, kemudian di sana ada behavior dari dosen, yaitu mengajar gitu ya. Oke, mengajar kuliah. Nah,
Untuk kuliah berarti kita perlu setter dan getternya juga. Berarti set kode MK, kemudian set nama MK, kemudian get kode MK, get nama MK. Ya, itu cukup ya. Oke, jadi seperti ini kelas yang akan kita buat untuk mengakomodir masalah ini, dosen mengajar kuliah. Oke, jadi kita akan pertama membuat sebuah main class dulu di NetBeans ya. Anda bebas pakai ini ya, IDE apa saja, tapi yang saya senang adalah NetBeans gitu ya, karena sudah biasa dan ada banyak fitur yang mungkin memudahkan, sangat memudahkan. Oke, jadi enkapsulasi jilid 2 ya. Kita bikin sebuah kelas main untuk nanti ada public static void main ya. Kemudian selanjutnya kita bikin kelas juga untuk dosen, kemudian ada kelas untuk kuliah gitu ya. Nah, untuk dosen tadi ya, mungkin kita copy aja biar gampang ya, gini kita copy terus ya, oke, jadi ada nip, kemudian nama. Nip ini tipenya apa? Integer ya, beberapa mikir integer, itu wajar karena ya nip kan biasanya kan angka gitu ya. Tapi kalau saya, nip itu bukan integer tapi seharusnya string ya. Kenapa? Karena nip itu kan tidak akan dioperasikan. Jadi kalau misalkan kita punya nilai integer kan biasanya akan kita tambah, kita kurang, kita kali, bagi dan sebagainya ya. Maka kita set nipnya adalah string gitu ya. Nah, karena di sana dia adalah private ya, berarti di sini kita tambahkan dengan private. Oke, private string nip. Oke. Nah, kemudian kita tuliskan behaviornya. Jadi public void set nip ya. Oke, kemudian public void set nama. Sementara kita bikin seperti itu dulu. Public string get nip. Ya, kemudian terakhir mengajar ya. Kuliah. Oke, nanti dulu. Oke, jadi seperti ini. Nah, tadi kita tidak ingin ada objek dosen yang tidak ada namanya tapi tidak ada nipnya. Jadi ketika kita set nama di sini kita bisa melakukan pengecekan ya. Jadi if this nip sama dengan null, jadi belum ada isinya, jadi belum di set nipnya berapa. Jadi kalau belum ada nipnya berarti kita kasih peringatan ya, set dulu nipnya. Oke, seperti itu ya. Jadi untuk yang kuliah pun juga sama gitu ya. Jadi di sana ada, oke, mungkin tidak usah cepat-cepat ya. Jadi di sini dengan melakukan pengecekan seperti ini, jadi kita bisa memastikan bahwa nipnya itu di set dulu, baru kemudian namanya ada gitu ya. Jadi kita memastikan setiap objek dosen itu paling tidak dia punya ya, nantinya dia tidak akan punya nama tanpa nip gitu ya. Oke, sekarang kita menuju ke yang kuliah. Jadi private ya, kita copy aja kayak tadi. Ya, seperti ini. Kemudian kita jadi yang pertama adalah kode MK ya. Kode MK itu ya kebanyakan dari kita mungkin langsung mikir string ya, karena di beberapa kampus mungkin kode mata kuliah misalkan ya IKOM 2001 misalkan ya, atau IKOM 105 misalkan. Jadi biasanya memang campuran dari huruf dan angka ya.
Jadi kita bikin ya, seperti ini. Ya karena kodenya minus berarti private string, kemudian kode MK, kemudian private string nama MK, ya, kemudian publicnya void set kode MK, oke, this kode exit void set nama MK, nama ya, nah, this nama sama dengan nama, oke, kemudian public string get kode MK return this kode MK. Oke, jadi seperti di depan kita tidak ingin ada nama tanpa kode mata kuliah ya. Jadi kita lakukan pengecekan di sana. If this kode MK sama dengan 0 ya, berarti kita peringatkan dulu kode mata kuliahnya. Kemudian else ya, seperti ini. Jadi kita di sini sudah memastikan bahwa tidak ada kuliah dengan nama tanpa kode, tidak ada dosen dengan nama tanpa NIP, gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini kita buat objek dosen sama dengan new dosen, kemudian R1 set NIP ya, seperti ini, kemudian R1 set nama. Ya, oke. Kalau kita jalankan maka tidak akan ada pesan error ya. Dan tidak ada outputnya juga karena memang tidak kita outputkan ya, oke ya, mohon sabar sebentar ya. Ya, oke. Nah, tapi kalau misalkan tidak kita set dulu NIP-nya, kemudian langsung kita jalankan, maka NIP-nya dia nilainya masih 0 ya, sehingga ada peringatan set dulu NIP-nya gitu. Oke, ya, mudah-mudahan Anda paham dan sampai di sini tidak ada pertanyaan, tapi kalau ada pertanyaan silahkan mungkin dikasihkan di komentar di bawah gitu ya. Kalau misalkan ada yang terlewat bisa diulangi lagi di bagian yang terlewat. Oke. Kita menuju ke yang kuliah, misalkan PBO ya. Ya, kemudian PBO set kodenya INF misalkan 028, kemudian PBO set nama ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan ya kuliahnya juga kita tidak set dulu kodenya, maka akan ada isikan dulu kode mata kuliahnya ya. Ini seperti itu. Nah, kemudian kita bikin R1 mengajar PBO ya. Yang dilakukan apa ya? Kita mencetak saja ya. Nah, di sini dalam kelas dosen ya, sistem upgrade. Nah, namanya mengajar kuliah get nama. Nah, di sini kita karena enkapsulasi tadi kita tidak bisa mengakses variabel nama mata kuliah, tapi kita harus melalui metode get nama MK gitu ya. Jadi inilah enkapsulasinya ya, oke. Oh, ada yang salah di sana ya, oke. Jadi bis nama mengajar kuliah get nama mata kuliah. Oke, kita jalankan kembali ke main method ya.
Ya, Arwan Ahmad Khairuddin mengajar pemrograman berorientasi objek. Ya, jadi seperti inilah struktur dari program yang sudah kita buat. Jadi dengan menggunakan enkapsulasi tadi kita ada bisa melakukan pengesatan ya objek ini variabel ini dengan melakukan pengecekan dulu apakah yang dosen ini NIP-nya sudah ada atau belum, kemudian yang mata kuliah ini kodenya sudah ada atau belum gitu ya. Jadi itulah enkapsulasi jilid 2. Sekali lagi jika ada pertanyaan silahkan dikasihkan di bagian komen ya. Insya Allah kalau misalkan bukan saya yang menjawab, ada orang lain yang insya Allah akan bisa menjawab juga gitu ya, karena ini materi yang insya Allah sudah banyak orang yang tahu gitu ya. Nah insya Allah kalau saya juga akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Oke, demikian tentang enkapsulasi jilid 2. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Kalau misalkan ada kesalahan tolong dikoreksi, tolong dikomentari di bagian komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.